serahkan kepada Tuhan di pagi hari ini, di hari yang penuh berkat, hari penyembahan. Kami telah memenuhi undangan Tuhan pada hari ini untuk datang beribadah bersama, menyerahkan totalitas kehidupan kami, menyerahkan puji-pujian sebagai bentuk ucapan syukur kami. Kami juga akan nanti memberi persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ini waktu bagi kami menikmati sajian kebenaran firman yang kami percaya memberi pencerahan kepada kami, yang kami percaya memberi kami kekuatan, semangat, dan pengharapan di tengah-tengah perjalanan hidup kami. Kami rindu Roh Kudus Tuhan bersama dengan kami di pagi hari ini, di ruangan ini. Roh-Mu yang membantu kami untuk membuka konsentrasi, membangun konsentrasi, dan juga mengerti kebenaran firman serta melakukannya. Melalui Anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Salam Ibu Bapak. Salam. Satu bagian Alkitab saya akan baca di tengah-tengah kita, Ratapan pasal 3 ayat 18 sampai dengan ayat 24. Kita yang membawa Alkitab cetak atau elektronik, mari kita membuka dan menemukannya. Ratapan pasal 3 ayat 18 sampai dengan ayat 24. Ratapan 3 ayat 18 sampai 24, saya membaca di tengah-tengah kita. Penghiburan dalam penderitaan. Sangkaku hilang, lenyaplah kemasuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ibu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal dunia yang diperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan. Kita baca bersama. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. 3 minggu yang lalu saya ngopi di satu warung kopi Ngumban Sumbati. Ada tulisan di dinding yang menarik perhatian saya, menginspirasi topik ini. Di situ dikatakan, jangan sempat rasa takut itu mengalahkan iman. Jangan sempat rasa takut mengalahkan iman. Maka topik ini saya ubah. Iman melampaui rasa takut. Kami para pendeta dididik di sekolah tinggi teologi, tema khotbah selalu kalimat positif. Maka saya ubah bahwa iman seharusnya melampaui rasa takut. Ibu bapak, ada 2 catatan awal mau saya katakan. Ketika tema ini kita baca, itu berarti tidak ada manusia yang tidak pernah mengalami rasa takut. Pasti pernah dan akan terjadi. Maka bagi kita ketakutan itu real, ketakutan itu nyata. Ini bukan khayalan. Siapapun sudah pernah dan akan mengalami dalam kehidupan. Oleh karena itu pertanyaan kita, bagaimana menyikapinya? Yang kedua, saya mau tegaskan di catatan awal, rasa takut itu bisa karena ulah kita, bisa karena di luar ulah kita. Covid nggak ada yang mendoakan, tapi telah begitu merasuk
ke dalam jiwa sebagian besar penduduk dunia ini. Nggak ada yang minta itu, nggak ada yang minta. Terjadi. Maka di pokok kedua ini kita ingat, rasa takut bisa terjadi karena ulah kita, dan bisa terjadi bukan karena ulah kita. Maka tentu di sini perlu sedikit kehati-hatian. Semoga rasa takut yang muncul dalam diri kita bukan karena ulah kita, supaya nggak tambah persoalan, nggak tambah beban. Cukuplah misalnya menurut saya, yang tak diundang aja yang datang kepada kita membuat kita takut. Maka di awal ini penting sikap kritis di sini. Semoga sekali lagi bukan karena ulah kita rasa takut itu muncul. Namun kita diajak untuk berpikir jernih, jujur, melihat realitas ini. Ibu, bapak, dan saudara, bagaimana memahami rasa takut ini? Saya mulai dengan yang positif. Dalam pengalaman kita, dalam pengajaran, rasa takut itu memiliki nilai positif kalau kita betul-betul melihatnya dengan jernih. Kita belajar dari rasa takut yang pernah dan akan terjadi. Anak kecil yang tadinya sudah diingatkan papa mamanya, "Nakku, kamu jangan pegang pisau ya, nanti tanganmu tersayat." Sering karena bandelnya kita waktu kecil, tidak mau peduli. Begitu jari kita tersayat, keluar darah, takut. Maka berikutnya kan mendidik kita gitu ya. Wah, besok lusa saya nggak sembarang lagi gunakan pisau atau parang. Mungkin sekali waktu orang tua berkata kepada anak remaja, "Nakku, kamu jangan ngebut-ngebut." Darah remaja, darah muda itu selalu ada ungkapan, ada nyawa cadangan bagi mereka. Rata bagi mereka jalan walaupun banyak kendaraan. Begitu terjadi kecelakaan, muncul rasa takut. Kita belajar darinya. Sebetulnya bisa kita katakan, rasa takut itu muncul meruntuhkan keegoan kita, meruntuhkan keras kepala kita, meruntuhkan individualistik kita, meruntuhkan sombong kita, meruntuhkan sok pintar kita, apa-apa yang sangat berpusat kepada diri sendiri. Kenapa? Salah satu faktor mengapa rasa takut muncul karena kita menganggap akulah yang paling susah sekarang, akulah yang sendiri mengalaminya. Kok gak ada orang yang bantu aku? Orang Batak gampang menjawab, "Ala dijubul mului," karena keras kepalamu sekarang kau rasakan. Maka sekali lagi, jangan takut terhadap rasa takut. Ini real. Yang penting bisa kita belajar, ibu bapak, dari rasa takut minimal kita tidak mengulangi kasus yang sama yang telah pernah mencorek hati kita, membuat kita sedikit terganggu. Maka sekali lagi, saya tidak pernah berdoa kepada Tuhan, saya tidak pernah menyalahkan kalau saya pernah merasa rasa takut. Karena bagi saya, orang-orang yang jujur, orang-orang yang berpikir baik akan menganggap rasa takut itu sebagai pendidikan penting untuk mendidik kita. Bapak Ibu, bagaimana ini mungkin? Disinilah kita meletakkan iman dengan benar. Orang Kristen memahami, orang Kristen mengerti, orang Kristen menyikapi rasa takut sebagai sebuah kenyataan hidup yang akan kita lihat bagaimana peran Tuhan dalam kehidupan ini. Yang kedua, tentang rasa takut, dampak negatifnya. Kalau rasa takut tidak
bahwa kreativitas kita akan dihancurkan. Rasa takut kalau tidak diselesaikan, pikiran tidak jalan, perasaan terganggu, bahkan rasa curiga bisa membesar. Semangat hidup dirontokkan. Dalam ilmu medis dikatakan rasa takut akan merontokkan sistem kekebalan tubuh. Oleh karena itu, begitu ibu bapak tahu, alami dan sadar bahwa rasa takut ini harus diselesaikan, pertanyaan kita, apa yang bisa kita pelajari dengan iman sebagai satu unsur penting dalam kehidupan kita? Saya sedikit ulangi dari catatan awal. Mari hari ini kita semua sepakat bahwa rasa takut itu real, nyata. Semua kita sudah dan akan mengalami. Rasa takut itu menjadi pendidikan yang baik. Minimal kita tidak usah mengulangi kesalahan yang sama. Yang ketiga, rasa takut kalau tidak diselesaikan akan berdampak negatif. Kreativitas kita akan terganggu, semangat kita terganggu, kekebalan tubuh terganggu, relasi antar kita dengan Tuhan dan sesama juga sangat terganggu. Maka hari ini saya mengajak ibu bapak dengan sudut pandang iman kita, jangan pernah pelihara rasa takut di pikiran, di perasaan, di kehidupan. Kalaupun mungkin saya katakan bertubi-tubi, rasa takut itu boleh singgah dalam kehidupan kita. Mari kita belajar teks ini dengan sangat penting dan mendalam. Mengapa teks ini ibu bapak dalam sejarah ditulis oleh Nabi Yeremia? Karena orang-orang Israel tidak pernah membayangkan Yerusalem yang dibangun oleh Raja Daud dengan bersusah-susah hancur oleh bangsa kafir. Ini di luar imajinasi mereka, di luar perkiraan mereka. Walaupun berulang-ulang puluhan nabi sudah mengingatkan, kalau kalian tidak berubah, kalian tidak bertobat, kalian tidak kembali kepada Tuhan, akan terjadi akibat yang sangat buruk. Tapi bangsa ini menikmati egoisnya. Bangsa ini menikmati keras kepalanya. Bangsa ini menikmati dosanya. Tahun 586 sebelum Kristus, tembok Yerusalem hancur. Penduduk Yerusalem ini porak-poranda ibu bapak. Sebagian ditawan oleh Nebukadnezar ke Babel, sebagian tinggal menderita. Kitab Nehemia mencatat dengan teliti penderitaan mereka. Apakah mereka dibuang atau mereka tinggal di Yerusalem? Selesai persoalan tidak. Di tengah-tengah ketakutan yang serba-serbi dalam hidup ini terjadi, orang lain pun datang mengejek. Mana Yahwehmu itu? Mana Jehovahmu itu? Mana Tuhanmu itu? Kalian bilang kalian percaya kepada Tuhan, ketika kau hancur begini, mana Tuhanmu? Bayangkan ibu bapak, rasa takut dalam kisah ratapan ini menjelaskan totalitas kehidupan manusia. Takut pikiran, takut perasaan, takut masa depan, takut besok lusa apa yang terjadi.
Maka benar seperti ayat 18 cerita, sangkaku hancurlah aku. Sangkaku tidak ada lagi Tuhan bersama dengan aku di tengah-tengah kesulitan ini. Ini yang saya katakan tadi, kalau rasa takut telah mendominasi hidup dan tidak ada jalan keluar. Lagu Bapak tentang percintaan itu benar. Mate bani kot nama au. Kan dia bilang begitu, bagusan saya bunuh diri karena pacarku meninggalkan aku, karena aku gak jadi menikah. Padahal masih ada jutaan cowok atau cewek yang menunggu, kan begitu. Tapi kita sudah putuskan, habislah aku. Maka orang akan menempuh jalan pintas. Dalam ilmu jiwa jelas, orang yang dilanda rasa takut tak diselesaikan, dua kemungkinan besar. Dia akan mencelakai dirinya atau dia mencelakai orang. Maka kan banyak kita temukan kecelakaan, setelah kecelakaan tak jadi mati ditanya polisi, kamu tadi kok begitu ngeri banget kecelakaan yang kamu alami? Aduh maaf Pak, saya putus cinta. Dia bisa bilang begitu. Saya PHK, saya berantem sama suami atau istri, saya gagal. Ini yang kita bayangkan Bapak Ibu. Sekali lagi, rasa takut yang menguasai siapapun, kalau tak selesai, dia bisa mencelakai dirinya. Dan pada saat yang sama dia bisa mencelakai orang. Maka baru kita sekarang mengerti mengapa kita membutuhkan iman. Kenapa pengalaman pahit, rasa takut dan sebagainya sebetulnya telah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Itu yang kita pikirkan dan renungkan. Maka tadi saya katakan Bapak Ibu, kalau rasa takut dalam diri tidak selesai, ingat itu, kreativitas kita hancur, semangat kita hancur, harapan kita hancur, semua hancur. Maka orang mengatakan, bagusan aku mati, bagusan aku mematikanmu, atau bagusan sama-sama kita mati. Karena gak ada lagi sesuatu yang menjadi katakanlah secercah harapan yang membangkitkan kita dari keterpurukan apa saja yang boleh terjadi dalam diri kita, menyangkut pekerjaan, menyangkut suami atau istri, menyangkut pacar, menyangkut pendidikan, menyangkut apa saja. Maka sangat realistis ayat 18 tadi terjadi, sangkaku hilang lenyaplah harapanku dan segala sesuatu dalam hidup. Artinya di sini kita mau tangkap signal awal bagi seorang Yeremia. Mengapa dia tulis refleksi yang mendalam dalam kacamata sudut pandang Tuhan, agar umat yang telah hancur dan porak-poranda akibat kelalaian mereka, akibat egois mereka, akibat dosa mereka, hanya Tuhan yang memampukan manusia untuk keluar dari kesulitan yang begitu besar. Maka sebetulnya Bapak Ibu, kalau saya katakan dalam tema ini, iman harus melampaui rasa takut. Dua yang saya sebut. Pertama, orang percaya akan selalu melihat, merasakan campur tangan Tuhan dalam hidupnya. Maka kalaupun silih berganti datang kesulitan yang membuat rasa takut, orang beriman akan berkata, masih ada Tuhan kok yang menjadi teman curhatku. Kalaupun hari ini, detik ini, menit ini, semua orang telah menjauh dariku menurut perasaanku,
Kadang-kala kan Bapak Ibu begitu, kalau kita lagi dirundung rasa takut, sebetulnya kan logika ini nggak jalan gitu ya, berpikir kita nggak jalan, maka perasaan kita nggak ada orang yang peduli dengan kita, padahal masih banyak yang peduli. Perasaan kita nggak ada orang yang nolong, padahal masih banyak orang yang bersedia menolong, namun kita sudah kalut. Maka dalam konteks ini kita membutuhkan Tuhan. Saya selalu menggambarkan di poin pertama tentang iman, menghadapi kekalutan hidup, menghadapi rasa takut, mesti ada sudut pandang yang jelas di sini. Masih ada Tuhan yang bersedia menjadi teman. Saya selalu mengilustrasikan dengan sangat simpel bagaimana perasaan kita bahwa kita punya Tuhan, seperti lagu pertama dari Tuhan itu baik. Kalau anak-anak ibu bapak umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun suka digara-garai di lingkungannya, di kampungnya, dia kan suka lari ke rumah tembirit-birit ya. "Pak, Ma, abang itu macam-macam," dia cerita panjang lebar. Tapi mama dan papa yang pintar kan jago dia. "Mari sini nak. Siapa yang ganggu kau? Mana orangnya? Biar kita hajar." Mungkin begitu dia akan ngomong, membangkitkan semangat anaknya. Ketika papa dan mama memegang kedua tangan anaknya, saya tanya ibu bapak, takutkah anak kecil melihat kakak abang yang ganggu dia? Takkan pernah. Blah, dia akan bilang. Apa sebetulnya yang dia rasakan? Mau apa rupanya kau? Sekarang kiri kananku ada papa dan mamaku. Kau akan kalah dibuatnya, kau akan hancur dibuatnya. Dia akan membela aku. Ini baru perspektif, baru sudut pandang, baru pikiran kembali jalan, baru semangat mulai muncul. Pengalaman ini menolong kita untuk memahami. Kalau orang percaya memahami bahwa Allah berposisi di pihak anak-anaknya, rasa takut itu kita tidak selesaikan sendiri. Kita undang Tuhan, kita beri porsi yang lebih besar kepada Tuhan. Maka seperti pembacaan kita tadi, firman selalu hadir dalam berbagai bentuk untuk mengingatkan kita. Apakah ibu bapak juga yakin nyanyian-nyanyian rohani yang kita nyanyikan ini adalah bagian dari kebenaran firman yang memotivasi kita? Saya mau katakan satu aja di pagi ini, kalau hari ini kita nyanyikan Tuhan itu baik, terima kebenaran itu, rasakan dalam hidupmu bahwa yang namanya Tuhan baik sama dengan orang tua, papa dan mama yang baik. Apa saja yang menjadi curhat kita, pergumulan kita, gak akan pernah papa dan mama yang baik mengatakan pergi kau. Gak pernah. Diambilnya sebagian besar persoalan kita, dikuatkannya kita, dimampukannya kita untuk melakukannya. Maka saya katakan di sini, iman harus melampaui rasa takut dalam hidup orang percaya. Ini soal perspektif di poin 1. Yang kedua di poin 1 ini, kalau kita mengatakan meyakini, saya beriman kepada Tuhan, bahwa pengalaman kita sudah membuktikan, maka kalau kita hari ini nyanyikan Allah itu baik, bukan hanya logika kita, otak kita tahu bahwa Allah itu baik, namun sepanjang hidup kita ibu bapak sudah kita rasakan benar-benar bahwa Allah itu baik. Sama seperti anak kecil tadi, maka dalam menghadapi gelombang hidup, ancaman, rasa takut yang datang dari kakak abang menakut-nakuti dia cukup lakukan satu hal, lari kepada papa mamanya, sampaikan persoalan, lalu dia yakin papa mamaku baik kok. Maka saya katakan tadi, dia bukan loyo dan menyerah,
bahkan dia kembali melawan. Dia bilang, apa dia mau katakan? Mau apa kau rupanya? Sekarang kiri kananku ada papa dan mamaku yang siap membackup aku. Saya kira ibu bapak, kalaupun 2020 ini kita dilanda efek dari pandemi COVID, tentu COVID ini kan satu persoalan diantara sekian banyak persoalan, kan begitu? COVID ini bukan satu-satunya ibu bapak persoalan, walaupun sekarang menurut saya telah merasuk jiwa manusia. Kalau saya tidak salah, saya mau katakan begini, tadinya COVID ini kan masalah medisnya ini kan, ada orang sakit, ada yang meninggal, sembuh dan berikutnya. Tapi COVID melebar ke masalah sosial, misalnya physical distancing dia bilang. Aku nggak tahu lah Bu ya, mudah-mudahan aku nggak salah sebagai orang kalau mbak pegang tangan orang hari Minggu kuat-kuat, nggak enak kurasa, nggak puas kurasa. Alami itu. Tapi demi kesehatan oke lah, tahan rasa lah dulu, kan begitu? Ya. Mengganggu kita sebetulnya, mengganggu bapak ini. Bahkan beberapa ibu bapak yang kompak di gereja setahuku, bukan hanya salam, peluan dia kan. Cemana kabar Eda, macam mana kabar Siwi? Kuat dia rasa kalau dia dipeluk sambil ditepuk lagi dari belakang dengan tangan begini. Semangat kau ya. Aku tahu memang lagi buruk harga kol misalnya. Aku tahu jualanmu lagi susah. Aku tahu minggu lalu dari Instagrammu pacarmu ninggalin kamu. Ayo semangat bro, kita cari lagi lebih cantik. Namun terganggu oleh COVID. Terganggu kan? Saya rasakan betul bulan pertama setelah bulan 3 Bapak Ibu, datang pun orang ke rumahku takut aku. Karena dipikir bahwa COVID gak ibu ini, kalau ibu ini baik-baik, ngantar dolarnya ibu ini ke rumah. Tapi ada sedikit terbersit di pikiran perasaanku, jangan-jangan ibu ini bawa COVID. Ataupun mungkin aku dulu bilang, Pak Herianto, aku mau ngopi ke rumahmu, pernah telepon bapak kok gak pernah datang lagi. Aku bilang jangan-jangan kalian gak mau terima kami karena kok, aduh Pak, gereja kami buka terus. Saya sudah berprasangka terganggu relasi kita oleh COVID. Kemudian COVID ini membuat sekolah daring, ibu-ibu jadi darting. Kita kumpul di sini anak-anak Tuhan. Inilah zaman ibu-ibu baru tahu betul mendidik anak itu gak gampang. Saya banyak interview ibu-ibu kok, tobat mereka yang selama ini tugasnya nyalahkan guru. Sekarang baru tahu mendidik itu gak gampang. Gak gampang. Suruh anak kita kelas 1, 2, 3 buka pelajaran Zoom atau mungkin Google Classroom. Ibu hanya ngambil air putih, digantinya menonton YouTube kan. Yang lebih sedih ibu bapak tahu, udah capek ibu-ibu mengajar anakmu, ngomel lagi suamimu. 1-2 anak tak bisa kau bereskan ibu, kata pula menyalahkan. Gak ada yang minta itu bapak ibu, gak ada. Saya minggu lalu stres saya. Tempat saya mengajar UPH bilang apa? Zoom gak cukup Pak Pendeta, harus Microsoft Teams. Wah, lebih ribet lagi. Lebih ribet lagi. Ini efek yang harus kita hadapi. Contoh-contoh aja efek dari pandemi. Maka selalu saya beberapa khotbah saya katakan bahwa kalaupun pemerintah mengatakan ini new normal, ingat kita ini belum normal. Apa indikatornya? Yang sakit COVID masih naik terus. Tapi ada karikatur bulan lalu saya baca lucu sekali. Dia bilang orang Sumut ini unik. Bukan orang Sumut yang takut COVID. Diduga COVID yang tahu takut orang Sumut. Karena orang Sumut ini gak mau tertib. Macet. Beras tadi Pancung Batu kalau hari Sabtu Minggu kan. Ini contoh aja. Artinya di sini rasa takut ini mesti kita olah dalam iman dengan benar. Yang pertama saya katakan tadi 2 Bapak Ibu. Sudut pandang kita. Hari ini mari kita minta. Kalau tadi kita berdiri, Tuhan itu
betul-betul itu menginspirasi kita semua. Kalau Tuhan kita katakan baik, pernah kita alami yang menolong kita untuk meyakini kesulitan sekarang, besok dan lusa Tuhan juga tetap baik. Maka kita akan menjalaninya Bapak Ibu dengan dekat dengan Tuhan. Itu poin pertama yang kita belajar dari sini. Maka Yeremia menulis pengalaman refleksi yang mendalam ini agar orang Israel di pembuangan dan tinggal di Yerusalem yang berantakan bertobatlah, berubahlah, kembalilah kepada Tuhan. Jangan rasa takut mengalahkan imanmu kepada Tuhan. Karena kita membutuhkan iman mengalahkan rasa takut dengan dua pendekatan tadi. Poin kedua, Ibu Bapak, apa yang kita lihat proses di sini menarik. Kenapa seseorang merasa menghadapi rasa takut dan persoalan lain? Dia mengalami kesulitan yang makin besar dan makin besar dan mungkin tidak terkontrol. Karena dia telah menjaga jarak dengan Tuhan. Karena dia telah memisahkan diri dengan Tuhan. Itu yang membuat dalam ayat 20 dan seterusnya Yeremia mencatat dengan teliti, jiwaku semakin tertekan. Selain saya katakan tadi di poin kedua ini, kita merasa tidak mampu menghadapi rasa takut, kita merasa orang lain tidak ada yang care, peduli dengan kita. Kita juga sudah sampai kepada keputusan Allah yang baik pun tidak lagi berposisi dengan kita. Kita pun sudah jaga jarak dengan Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan. Maka rasa takut itu telah sukses menghancurkan kita. Apa yang mau kita renungkan di poin kedua Bapak? Saya katakan tadi, rasa takut itu nyata, real. Yang mau kita pikirkan, renungkan dan kerjakan. Ketika Anda mengalami rasa takut oleh karena apapun, larilah seperti anak kecil tadi, temuilah Bapa yang baik, Tuhan yang baik, peluk dia, dekat dengan dia, bergaul dengan dia. Sekarang mari kita uji. Terlalu banyak orang Kristen kalau banyak persoalan justru lari dari gereja, lari dari teman-teman seiman, lari dari Tuhan. Sudah terperosok betul mungkin sekali waktu baru kita cerita dengan dia, dia bilang, saya memang betul Pak Pendeta, sudah 6 bulan saya gak bergereja karena khotbah Bapak bulan 6 bulan yang lalu sakit hati aku. Dia bilang begitu. Aturan sakit hati dengan khotbah pendeta wajar aja. Ajak Pak Pendeta makan BPK kan enak. Sambil makan BPK di Aji Belang ngomong, aku Pak Pendeta entah salah faham aku khotbahmu yang lalu, tersinggung aku. Pastikan gak sampai 6 bulan sakit hatinya Ibu Bapak kan? Gak sampai 6 bulan. Karena kita yakin kita punya Tuhan baik. Mungkin sekali waktu ibu tersinggung, marah dalam keluarga kecil, ayah, ibu dan anak-anak, mungkin ikut dengan famili terdekat. Masa kita tahan-tahan? Apalagi sekali ada pikiran yang kurang sehat menurut saya. Tunggu tahun baru lah, baru selesai ngomong sambil makan ketupat atau kembang loyang dan bir nanti. Masa kita tertekan batin 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, tunggu tahun baru. Ya kering sumsum kita ini. Enggak kita cerita, langsung saja. Saya kemarin deh tersinggung aku kau ngomong waktu mama dan papa meninggal. Masa kau bilang sama uang buka kita kau lebih kaya dari itu? Biasa aja. Kan bisa begitu kan? Ada
tolong sini, mari 1 juta lagi balikkan sama, kan tidak ada masalah. Tapi kalau ibu bapak pendam sampai tahun baru, bangun pagi-pagi persoalan yang kita ingat, jalan kita persoalan yang kita ingat. Ini yang dirasakan oleh masyarakat Israel yang dia gambarkan oleh Yeremia di sini. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Dan selesai. Maka saya katakan Bapak Ibu, di pokok kedua ini saya mau katakan, rasa takut itu rupanya jodoh hidup ini. Diminta atau tidak diminta boleh terjadi bagi kita. Rasa takut itu romantis hidup, mendidik kita untuk selalu bersiap menghadapi rasa takut oleh karena apapun dan apapun yang menjadi penyebab. Kami selalu dulu di kampus, ada beberapa orang muda di sini, selalu ada cerita begini. Kalau orang lain yang menyebut pacar kita, logis ya, menurut perasaan. Kalau teman yang nekong kita di tikungan merebut pacar kita, golak kita rasa. Real itu. Maka ada kisah-kisah lagu daerah mengatakan, bisa dulu ceritanya perantara orang berpacaran, perantara yang jadi dengan sang pacar kan? Real. Karena yang mengirim sesuatu jarang bertemu, yang menjadi tempat pengiriman lebih sering bertemu. 3 bulan kemudian status berpindah, stres kita. Dalam dunia bisnis pun sekali-sekali bisa begitu. Bisa kawan akrab kita menjadi pesaing kita, bahkan mengkhianati kita. Kita bersiap-siap bahwa siapapun kita, apapun jabatan, pangkat, suku yang kita pegang hari ini, besar kemungkinan kita mengalami kesulitan besar. Yang kita ingat di sini, supaya kita tidak teringat selalu, kita tidak tertekan. Curhatlah dengan Tuhan. Sebagai Bapa kita yang baik, sepertilah nomor 1. Dia dengar kita, dikuatkan kita, dibimbingnya kita, diarahkan kita, dan disertai kita dalam perjalanan hidup kita. Yang ketiga dan yang terakhir, dalam narasi Nabi Yeremia di sini, persoalan sudah diungkapkan. Setiap orang dalam kisah runtuhnya tembok Yerusalem, maka mungkin saja orang susah, orang mengalami rasa takut. Yang kedua, dalam proses awal, walaupun mungkin sudah mengenal Tuhan, masih ada tarik-menarik di antara pola pikir kita, antara kemampuanku dan partisipasi Tuhanku. Ada tawar-menawar. Bagaimana seseorang luput dari rasa takut dan menang dalam pergumulan? Apa yang Yeremia catatkan dengan teliti di sini? Mari kita Bapak Ibu bersama membaca ayat 22, 23 dan 24. Ini menjadi puncak ketika kita berkata iman harus melampaui rasa takut. Ayat 22, 23 dan 24 kita baca sama-sama. Kita mulai. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Jelasnya bagi kita siapa Tuhan itu pertanyaan Bapak Ibu. Saya ingin hari ini bagi kita jemaat Bethesda, Tuhan itu jelas buat kita. Dia bukan makhluk yang samar-samar. Tuhan yang sudah teruji. Bahasa di sini tadi tak berkesudahan
Artinya kalau bahasa sekarang, anytime, anywhere, dia ada. Persoalannya, mau kita cari atau mau dekat dengan dia, itu persoalannya yang terjadi. Bukan hanya sifatnya yang selalu, kapan saja, di mana saja hadir, tidak habis-habisnya rahmatnya. Gak pernah seorang ibu atau seorang ayah berkata, sabar dulu ya nak, kalau kamu dikejar-kejar abangmu, kakakmu yang nakut-nakuti kamu, siap makan kita hadapi. Ya gak pernah, gak pernah. Detik itu juga, ayo, mana orangnya yang ganggu kamu? Gak tunggu-tunggu. Kenapa? Tak berkesudahan. Jadi sifat dari Allah diikuti dengan tindakannya. Seperti ayah ibu dengan anaknya yang tadi ditakut-takuti, gak pernah dibilang besok, nanti, tunggu, tidak, sekarang. Karena ayah ibu yang peduli, Allah yang peduli, tahu akibatnya. Jangan lama sekali anakmu ini menderita karena ditakut-takuti. Ayo nak, mana orangnya? Papa mau kenal, mama mau kenal, kita hadapi sama-sama. Itu mengingatkan kita, tak berkesudahan di Tuhan. Tak berkesudahan. Tak berkesudahan bagaimana Tuhan menolong kita dalam kehidupan kita, dalam hidup ini. Yeremia menggambarkan di sini bagaimana kasih setia Tuhan yang tak habis-habisnya itu seperti pagi hari. Tahu Bapak Ibu makna ini? Salah satunya, ada di antara ibu bapak di sini bisa menghambat matahari tidak terbit di pagi hari? Gak bisa. Pasti. Kalau bahasa Alkitab ini paling terkenal adalah kairos. Kalau Allah sudah bertindak, nggak ada manusia yang bisa menghalangi. Ini penting bagi kita. Saya lihat di agama orang lain, ada satu doa yang sedikit mengganggu pikiran saya sebagai orang Kristen. Di mana itu? Bisa kita mendoakan orang lain celaka, bisa kita mendoakan orang lain tidak diberkati. Kristen tidak punya faham begitu. Allah kita itu nggak bisa dipengaruhi oleh siapapun. Di dalam dia bertindak untuk menolong kita ini anak-anaknya. Ibarat pagi, siang, sore, dan malam, diikutinya rotasinya kan. Kalau udah waktunya pagi, tidur pun kita pagi. Kalau udah waktunya jam 12 siang, apapun kita kerjakan 12 siang. Itu meyakinkan kita seharusnya siapa Allah kita, ibu dan bapak. Setiap pagi baru, setiap pagi hadir. Gak ada yang kita mau takuti, gak ada yang mau kita khawatirkan. Kalau itu kebenaran kita. Bahkan mungkin kita bahasakan menjadi bahasa teknis. Allah kita itu Allah yang sigap untuk selalu mendengar curhat kita, isi hati kita, pergumulan kita. Digambarkan dengan baik di poin kedua bagian ketiga ini. Tidak berkesudahan, selalu hadir tiap pagi. Bagaimana itu mungkin? Maka Yeremia mencatat ayat 24. Bagaimana jiwa orang percaya yang berharap kepadanya berkata, Tuhan adalah bagianku. Artinya aku tak mau lagi lepas dengan Tuhan. Aku tak mau lagi meninggalkan Tuhan. Aku tak mau lagi jaga jarak dengan Tuhan. Aku tidak mau lagi apapun yang mempengaruhi kedekatanku dengan Tuhan. Karena Tuhan telah menjadi bagian hidupku. Itu yang kita renungkan, 3 poin penting tentang iman harus
melampaui rasa takut. Pertama, siapa itu Tuhan kita? Jelas buat kita Bapak Ibu. Mari, Tuhan kita jelas buat kita anak-anaknya, seperti anak kecil memahami papa dan mamanya. Nggak ada relasi yang terganggu di sini. Kapan saja anak mengatakan, "Pak, Ma, aku diganggu, aku ditakut-takuti," Papa Mama tidak pernah berkata, "Nanti, tunggu, besok," enggak, anytime, anywhere, sekarang, ayo. Begitulah kepedulian dan kesigapan Tuhan kita. Yang kedua, dalam proses kita mencoba mengkalkulasi, kita mencoba menghitung, merenungkan ke belakang. Ternyata Tuhan lebih setia dari kita daripada kita setia kepada Tuhan. Yang terakhir, hari ini mari kita berkata Bapak Ibu, apapun besok lusa yang terjadi, Tuhan adalah bagianku. Maka iman mengalahkan rasa takut dalam bentuk apapun yang terjadi dalam hidup kita. Tidak ada patah semangat, tidak ada patah hati, tidak ada patah arang, tidak ada luka batin, luka bakar, luka-luka apapun dalam diri kita. Karena kita punya Tuhan yang selalu peduli dengan kita. Tuhan memberkati dan menguatkan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman, pengalaman indah dari Nabi Yeremia yang telah mengungkapkannya dalam kitab suci kepada kami. Tuhan, kami percaya kesulitan dan tantangan bisa menimbulkan rasa takut. Namun kami punya Tuhan yang baik, Tuhan yang peduli, Tuhan yang sigap, Tuhan yang telah teruji dan terbukti di perjalanan iman kami. Kau selalu hadir bersama dengan kami. Itu yang memotivasi kami pada hari ini untuk memahami penderitaan, kesulitan, tantangan dari sudut pandang Tuhan yang baik dan peduli bagi kami. Maka kami Bapa tetap akan mengikuti kami. Kami juga sepanjang hidup kami akan selalu bersama dengan Kau. Maka suka dan duka menjadi kekuatan bagi kami, dan kami menempatkan Bapa sebagai bagian dari hidup yang membuat kami selalu mampu menjalani hari-hari kami. Kuatkan anak-anak jemaat GBI Bethesda pada hari ini dan ke depan. Setiap orang mempunyai pergumulan, setiap keluarga punya masalah, setiap gereja dan sekolah punya tantangan dan pergumulan yang harus dihadapi, diselesaikan dan direbut peluang-peluang dengan baik. Biarlah kami semua mengandalkan Tuhan, dan kami percaya Engkau tidak akan mengecewakan kami. Terima kasih Bapak untuk firman Tuhan yang menguatkan, menggugah, memberi pencerahan dan menyemangati. Itulah kerinduan dan oleh-oleh bagi kami dalam firman pada hari ini. Melalui anak Yesus Kristus